showcase atau pameran produk-produk Indonesia yang akan dipromosikan dan juga yang sudah berada di Indonesia. Silakan kirim sampelnya, setidaknya 5 kilo lah. Kami akan melayani dan juga akan pasarkan di pasar Selandia Baru. Di ruang pameran 2 tahun juga ada tempat untuk pelatihan barista. Di sini ada mesin kopi setiap hari. Kembali berjumpa dengan saya Budi Putra dari Budi NZ Channel. Welcome, terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan atau sobat Budi NZ Channel. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini membawa manfaat untuk kita dan Anda semua. Malam hari ini ya saya sekali lagi tetap beruntung karena malam hari ini kita berjumpa atau menghadirkan Bapak Panca Hendarto. Beliau ini adalah diplomat yang beken dari KBRI Wellington. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Sobat Budi Channel, Pak ya? Budi NZ Channel, ya. Terima kasih. Budi NZ Channel. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk berbincang-bincang santai, ngobrol santai dengan saya malam hari ini. Malam hari ini kita akan mengupas tuntas masalah peluang usaha dan peluang kerja di New Zealand. Jadi sobat Budi NZ Channel jangan tinggalkan ya, tonton terus sampai akhir ya. Pak Panca, apakah boleh dijelaskan mungkin secara singkat Pak ya mengenai mengenai gambaran hubungan dagang Indonesia New Zealand gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Sobat Budi New Zealand Channel. Semoga channelnya semakin ambiar, semakin jaya, Pak. Amin. Ya, amin. Pertama-tama saya kenalkan dulu Pak Budi. Oh, siap, Pak. Saya Panca Hendarto. Ya, Pak. Saya adalah koordinator fungsi ekonomi di KBRI Wellington. Saya di sini sudah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Mudah-mudahan ilmu yang saya miliki selama ini, selama betapa di Selandia Baru, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat semua. Amin. Ya, amin, dan sedikit mengenai perekonomian New Zealand dengan Selandia Baru, dengan Indonesia ya Pak Budi. Iya Pak. Jadi ini pas banget Pak Budi, sobat New Zealand Channel. New Zealand memproduksi daging, memproduksi susu yang dikonsumsi sama Indonesia. Indonesia memproduksi barang-barang jadi, tekstil, TV, dan ada sedikit mengenai pakan ternak yang dikonsumsi Selandia Baru. Ya. Jadi nggak saling berantem gitu Pak Budi, antara betul. Selandia yang produksi Selandia dengan produksi Indonesia. Bersinergi gitu ya Pak. Komplementer. Oh siap. Betul, komplementer Pak. Ya, saling mengisi. Saling mengisi. Jadi ya. Nggak berantem gitu. Ya. Ya. Nah, terus mungkin karena Selandia Baru kan kecil Pak Budi, ya. Pasarnya cuma 5 juta orang. Jadi mungkin sebesar Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat kali ya kalau disatuin. Cukup kecil. Nah, tapi mereka cukup bagus Pak Budi, sobat-sobat semua. Pasarnya itu karena mereka berduit, bisa dibilang mereka income per kapitanya sampai 40.000 US dollar. Ini membuat kemampuan membeli mereka itu tinggi. Ya, betul. Demikian Pak Budi. Ya, kalau dari sisi produk Indonesia itu Pak yang memungkinkan diekspor ke New Zealand apa nih Pak yang bisa menjadi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang New Zealand nih Pak? Iya, jadi kita bikin 2 segmen ya Pak Budi. Pertama segmen yang sudah masuk dulu ya. Jadi kita lihat daftar-daftar yang ada namanya harmonized system ya di HS-nya impor Selandia Baru dari Indonesia. Pertama itu apa? Pertama yang masuk ke Selandia Baru adalah pakan ternak. Nah, karena ternak di sini 30 juta dibandingkan dengan orangnya hanya 5 juta, maka keinginan kemampuan untuk menyerap
produk pakan ternak itu tinggi. Di sini namanya palm oil kernel, Pak, atau ampas kelapa sawit. Ampas kelapa yang nomor sawit ya. satu. Berikutnya, berikutnya turun-turun, berikutnya ada tekstil. Tentu Indonesia emang banyak ya produksi, salah satu produsen tekstil besar di dunia. Berikutnya turunnya lagi ada parket. Parket itu adalah flooring ataupun buat ini ya, kayu ya, flooring kayu. Berikutnya juga ada tisu, ada juga di daftarnya trafo dan lain sebagainya. Tapi ada produk-produk khusus yang ingin kita dorong. Misalnya kopi. Iya, kopi ya. Kopi ya. Kopi itu, kopi Indonesia tuh paling yahut di seluruh dunia. Dan kita bisa dorong di sini. Dan di Selandia Baru itu adalah pencinta kopi terbesar di dunia ataupun per kapitanya. Ya? Jadi dalam ada survei yang menyatakan bahwa dalam 1 minggu itu orang New Zealand bisa mengkonsumsi 4-5 cangkir. Lebih tinggi ya dibandingkan dengan Amerika dan Australia. Jadi ini Pak ya. Kopi semua, Pak. Ya, ini peluang besar ya bagi kopi-kopi Indonesia untuk masuk ke New Zealand, Pak ya. Betul. Kopi-kopinya, tapi kopi di sini kopi high end ya Pak Budi ya, kopi-kopi yang level-level tinggi. Jadi harus prosedur-prosedurnya juga harus kita penuhi, Pak Budi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang di Indonesia, Pak ya, punya kebun kopi dan sebagainya itu, apa yang harus mereka siapkan untuk bisa diekspor ke New Zealand nih, Pak? Misalnya kualitasnya harus seberapa gitu? Mungkin secara singkat itu, Pak. Ya, sebagaimana fungsi dari KBRI ya Pak Budi. Jadi kami di KBRI sangat memfasilitasi upaya-upaya para petani kopi di tanah air untuk untuk mengirimkan kopi-kopinya kepada kita. Jadi hubungi kami aja, Bapak Panca Endarto, saya sendiri bersama tim. Nanti kalau bisa kirimkan sampelnya, nanti sampelnya kita kumpulkan, kita matchingkan, Pak. Kita ada semacam coffee cupping gitu, coffee cupping dengan para roaster supaya demand-nya agak semakin tinggi tuh kopi di Selandia Baru, Pak Budi. Jadi saya ulang ya teman-teman, apabila Anda memiliki rencana untuk ekspor kopi ke New Zealand, ini salah satu yang paling mudah adalah menghubungi KBRI Wellington. Nanti alamatnya bisa ditulis di bawah ini ya. Bisa langsung ditujukan kepada Bapak Panca Endarto. Beliau ini adalah yang membidangi masalah-masalah perdagangan dan sebagainya. Ini cukup menarik dan pertanyaan banyak sekali yang disampaikan jadi terkait dengan hal ini. Kalau prosedurnya sendiri semudah apa atau sesulit apa, Pak, untuk ekspor ke New Zealand ini, Pak? Iya, kalau New Zealand itu sebenarnya ada payung hukumnya, Pak ya. Payung hukumnya namanya ASEAN New Zealand Free Trade Agreement. Ataupun perjanjian dagang antara Selandia Baru, Australia, dan ASEAN, negara-negara ASEAN. Nah, itu hampir semua tarif itu dinolkan. Jadi, asalkan itu ada demand, asalkan ada permintaan, ada yang mau beli, kirim. Tapi Selandia Baru menerapkan prosedur yang cukup tinggi. Nah, misalnya ya nggak mau produknya ada kutu-kutunya, nggak mau. Misalnya di furniture, jangan sampai kalau kita kirim kayunya di dalamnya ada termite atau rayap. Ada rayapnya gitu ya, harus bersih. Betul, gitu ya. Jadi harus ada fumigasi yang standar. Ya, betul. Misalnya mau kirim buah mangga, buah rambutan, buah pisang, tapi harus keadaannya bebas daripada binatang-binatang yang tidak diinginkan di sini. Iya, kualitasnya juga. Protek ini ya Pak Budi. Iya. Betul. Mereka pengen protek pertanian mereka juga. Ya, kalau misalnya masuk itu semua kutu-kutu itu masuk ke dalam pertaniannya, habis semua pertanian mereka. Mereka hancur di sini ya. Terjadi. Iya, siap. Jadi selain kopi ya Pak ya yang digemari oleh masyarakat New Zealand ini, produk-produk apa lagi Pak? Mungkin untuk kayak bumbu-bumbu kayak gitu. Kalau nggak salah tuh saya sering melihat mie itu sudah sangat populer di New Zealand. Kalau mie sendiri seperti apa melihat perkembangan perdagangan mie di New Zealand ini, Pak?
Iya, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga ya Pak Budi bahwa Indomie itu sekarang udah menguasai 50%, lebih dari 50% pasar mie di Selandia Baru. Jadi hampir di semua supermarket khusus Indomie itu raknya itu besar sekali dan demand-nya kalau di Indonesia mungkin beli satu dua, kalau di Selandia Baru udah dibungkus satu bungkus tuh 5. Jadi, ya, betul. Satu paket banget. Gitu ya. Iya, satu paketan sampai Pak Budi. Iya. Jadi kemampuan pembelinya mereka kan tinggi, mereka nggak beli 1-2, tapi beli sekali 5. Iya, betul Dan Pak. Bukan hanya Indomie Pak Budi. Apa itu Pak? Indomie juga sudah menjadi bagian dari their diet ataupun dari pola hidup mereka. Mereka bilang kalau misalnya ibunya nggak masak, ya udah kita kasih Indomie aja, gitu. Udah Indonesia banget ini ya. Betul, bagian dari ini. Nah, yang lain-lainnya juga untuk FMCG, food, beverage, dan consumer good. Nah, itu juga banyak pasarnya Pak Budi. Misalnya kecap ABC, sambal ABC. Sambal Blibis ya? Nah, sambal Blibis. Semuanya itu sudah ada, sama yang kering-kering apa namanya, bumbu-bumbu kering. Semuanya ada di sini Pak Budi. Dan demand-nya juga sudah ada. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman juga ya mau ada rencana untuk mengekspor katakanlah bumbu-bumbu atau produk-produk lokal Indonesia yang berkualitas tinggi tentunya, ini bisa menghubungi KBRI Wellington di bagian ekonomi. Betul. Kalau emailnya sendiri apa Pak, email yang bisa dihubungi Pak? Itu Pak Budi, ekonomi.wellington @kemlu.go.id. Ya, ekonomi. Baik Pak, ini mengenai peluang usaha ya, masih sangat terbuka ya untuk pengusaha-pengusaha Indonesia, khususnya teman-teman milenial, pengusaha muda yang ingin meluaskan sayapnya ke New Zealand. Nanti silahkan menghubungi KBRI, langsung ditujukan saja kepada Pak Panca Hindarto. Pak, untuk yang lain hal ya Pak ya, ini terkait dengan peluang kerja ini Pak ya, ini pasti sangat menarik karena banyak orang yang ingin tahu seperti apa sih peluang kerja yang ada di New Zealand gitu Pak. Banyak orang yang menanyakan setiap tahunnya itu ada ratusan pekerja migran Indonesia yang ke Selandia Baru. Mereka ini kerja apa saja nih Pak? Ya, jadi kalau lihat dari 7.000 WNI di sini Pak, dan dari WNI tersebut 1.200 itu adalah mahasiswa. Sisanya adalah ya ibu rumah tangga dan pekerja-pekerja profesional. Kalau misalnya pekerja-pekerja profesional ini banyak Pak Budi, ada juga di bidang IT. Nah, kebanyakan kita itu kan Indonesia itu IT-nya sudah cukup maju. Dan di Selandia Baru itu diperlukan banyak teknisi-teknisi di bidang IT. Karena negara ini semuanya mengembangkan sistem IT yang sangat baik. Nah, kita lihat juga bahwa Selandia Baru itu kebanyakan negaranya petani dan di sektor jasa masih sedikit. Iya betul. Jadi misalnya jasa tukang las yang tersertifikasi itu masih sedikit. Iya. Misalnya jasa nurse ataupun perawat masih sedikit. Masih sedikit ya. Iya. Jadi mereka masih umum gitu Pak. Kebanyakan orang-orang Selandia Baru tuh ahli di bidang pertanian. Iya. Tapi untuk misalnya sampai dengan supir aja Pak, supir Uber aja kan banyak kita orang-orang New Zealand yang nggak bisa. Kemarin saya juga pernah hadir di acara rapat akbar industri cattle di Selandia Baru. Mereka perlu orang hampir 2.000 itu untuk potongin, untuk sembelih, untuk banyak Pak Budi sampai 2.000. Ini gitu. Ya. Penjaga halal ya Pak ya, untuk betul. Ya halal slaughter itu ya, betul. Sangat diperlukan ya. Betul. Ada juga chef ya. Pak Budi, misalnya di industri mereka kan banyak nih, mereka memproduksi apel, memproduksi kiwi fruit, memproduksi juga bawang bombay dan lain-lain sebagainya. Tapi pada saat harvest ataupun panen raya, wah, itu mereka harus perlu orang yang sangat banyak. Orang ya, iya. Betul. Jadi ini kesempatan Pak ya, kesempatan bagi teman-teman di Indonesia yang ingin bekerja di New Zealand ya sebagai pekerja migran Indonesia musiman gitu ya.
Iya Pak Budi. Nah, Lagian juga di sini kan tinggi Pak Budi ya. UKM, UMR-nya. UMR-nya Upah berapa ini minimum sekarang? marginalnya. Kalau nggak Kalau salah nggak salah 8, udah 18 ya betul. 18,5 ya Pak Budi ya? 18,5 atau 0,90 gitu Pak. Per jam ini ya? 90 ya. Per jam ya? Kalau nggak per jam kan, Ya, kalau per di jam. kurs ke rupiah tuh udah berapa? 160.000 Ya, ya? 160 ribuan ya, seper jam. Iya, per jam itu. Hmm. Per hari bisa 1 jutaan berarti kan, Ya. orang lebih kan dapatnya. Ya betul Pak, betul. Nah ini Pak, kalau tidak salah kan New Zealand juga sangat terkenal dengan perkebunan ya, banyak warga Indonesia yang bekerja di perkebunan. Untuk kuota yang diberikan oleh pemerintah New Zealand kepada pekerja migran Indonesia sendiri berapa ratus Pak satu tahun itu Pak? Ya, jadi saya cerita sedikit yang tadi nyambung mengenai itu Pak Budi. Ya Pak. Mengenai bahwa New Zealand itu adalah negara agraris yang memproduksi banyak buah-buahan yang harus dipanen. Ya. Nah, dalam hal ini panen itu mereka memang mengambil dari negara-negara Pasifik nih, pemetik buah ini. Jadi dibagi-bagi Pak Budi, negara Pasifik, Fiji, Samoa, dan sebagian dibagikan kepada Indonesia. Namanya itu RSE, Recognized Seasonal Employers, ataupun si majikan sebagai employers itu dia mempunyai kuota, mempunyai hak untuk meng-hire atau merekrut orang dari luar negeri. Nah, kebetulan buat dari Indonesia, kita kedapatan sekitar 325, Pak Budi. Setahun itu ya? Kita akan coba tingkatkan lagi untuk jumlahnya. Mereka bekerja di sini selama 7 bulan. 7 bulan. Mereka dikasih pondokan juga, dikasih hal-hal yang baik dengan UMR yang tadi kita sampaikan itu. Kalau saya dengar itu kebanyakan dari mereka bisa bawa pulang uang yang cukup lumayan besar ya? Kembali ke tanah air Pak Budi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah terkait dengan RSE nih Pak ya, visa musiman tadi ya, visa musiman. Itu gimana caranya Pak untuk mengajukan permohonan atau bagaimana teman-teman? Oh saya pengen kerja di New Zealand sebagai pemetik buah gitu. Gimana caranya itu Pak? Iya, jadi buka aja Immigration New Zealand, cari itu tadi Recognized Seasonal Worker, ada specialty visa Pak. Jadi di situ langsung dibuka di website Imigrasi New Zealand Pak Budi. Langsung pencet aja Recognized Seasonal Employers dan masukin country-nya Indonesia. Di situ akan ada di situ akan ada daftar-daftarnya berapa kuota masing-masing negara. Asih. Jadi saya ingatkan ya teman-teman dari tanah air yang ingin bekerja di New Zealand sebagai pemetik buah atau di pertanian gitu, Anda bisa menghubungi imigrasi langsung dengan melihat di kolom nanti ada pengajuan visa RSE ya. RSE ini berlaku 7 bulan. Jadi silahkan diisi langsung, nanti mereka akan langsung disalurkan kalau nggak salah seperti itu Pak ya. Betul. Kalau visanya udah diterima pasti mereka akan disalurkan. Gitu ya. Ya jadi selama persyaratannya dipenuhi ya seperti itu ya. Tapi khususnya bagi teman-teman yang ingin bekerja secara profesional dengan kualifikasi masing-masing seperti IT gitu, silahkan Anda semuanya itu membuat CV yang baik, CV yang bagus, yang jujur ya tentu ya Pak ya, yang jujur. Karena kalau mereka nanti diinterview tidak sesuai dengan CV yang dibuat, nanti akan membuat celaka diri sendiri gitu, tidak diterima gitu. Betul. Nah, dari itu ada website penting yang dari New Zealand yang bisa dilihat itu www.seek.co.nz. Ini adalah website resmi mengenai lowongan kerja yang ada di New Zealand. Jadi mereka teman-teman bisa langsung lihat langsung di situ apa sih yang diperlukan untuk pekerja-pekerja kita di New Zealand gitu. Nah, terkait dengan ini Pak, terkait dengan working holiday Pak, working holiday itu apakah sudah ada rencana atau program yang dijalankan oleh KBRI untuk mencoba mendekati New Zealand dengan skema working holiday ini Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi
working holiday visa itu sengaja dialokasikan bagi mereka-mereka yang traveling dan bisa bekerja juga. Nah, ini kebanyakan buat mereka-mereka yang masih muda-muda, Pak Budi, 18 sampai 35 tahun, 30 tahun. Kecuali ada 2 negara, Kanada dan Inggris yang bisa sampai 35 tahun. Nah, mereka itu New Zealand dalam 1 tahun sudah mempekerjakan lebih dari 12.000 orang-orang yang bekerja dalam skema ini. Namun demikian khusus untuk Indonesia kita masih bahasa ininya working on it gitu, masih kita negosiasikan dengan pihak Selandia Baru, Pak Budi. Masih dalam proses, Pak, kebetulan, ya. Dalam proses. Ya, kami masih gulirkan bulan Januari lalu kami sudah bertemu dengan Immigration Selandia Baru dan mereka sudah ada indikasi untuk ke arah sana. Hanya hal-hal teknis yang kita harus rampungkan. Itu PR dari KBRI, Pak Budi. Siap. Jadi KBRI akan mendorong ini tentunya dengan kerjasama dengan imigrasi di Indonesia. Soalnya sifatnya resiprokal ataupun timbal balik. Apapun yang terjadi di sini dan di Indonesia juga kita harus terapkan. Betul, Pak, betul. Jadi namun upaya itu sudah ini kita doakan semua, semoga skema working holiday ini bisa digolkan oleh KBRI Wellington yang akhirnya akan membawa manfaat bagi teman-teman yang ingin bekerja di New Zealand. Lumayan, Pak, ya, karena bisa 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa bekerja di New Zealand ini. Betul. Ada hal-hal lain ya, Pak? Tambahan sedikit. Ya, Pak. Ya, tambahan sedikit mungkin, silakan, Pak Budi. Kan sekarang ini Selandia Baru dalam keadaan lockdown, keadaan masih border masih tutup. Tentunya itu dengan border tutup itu hasil panen itu pada hampir ini semua kan hampir busuk semua gitu loh, nggak ada yang orang yang bisa panen gitu loh. Jadi nanti pada saat border sudah dibuka, demand-nya itu tinggi sekali. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pengen merekrut orang-orang sebagai pekerja-pekerja musiman ini. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, sabar, mungkin 2 atau 3 bulan lagi sudah ada kejelasan, border bisa buka, kalau sudah buka kita sampaikan bisa masuk itunya pekerja-pekerja migran Indonesia. Ya, KBRI dalam hal ini tetap akan terus membantu, Pak, ya, menginformasikan ya. Betul. Apabila teman-teman ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk kontak embassy. Memang embassy bukan agen kerja, tapi embassy akan membantu setiap warga negara yang memerlukan informasi. Nah, khususnya untuk yang terkait dengan peluang usaha dan peluang kerja di NZ ini, langsung saja nanti bisa email ke KBRI melalui Departemen Ekonomi yang dipimpin oleh Pak Panca ini. Ya, tadi sudah dijelaskan emailnya, nanti saya tuliskan juga di komen atau di mana saja ya. Ya, ada hal-hal lain mungkin, Pak? Indonesia, Pak Budi. Ya, Pak. KBRI itu kan rumah Indonesia, milik Indonesia. Kita bekerja untuk semua warga negara Indonesia. Semakin banyak warga Indonesia yang mendapatkan keuntungan dari KBRI, itu KBRI semakin senang, Pak Budi. Jadi kerja kita adalah memfasilitasi rekan-rekan semua warga negara Indonesia. Wah, terima kasih banyak. Laki perempuan, tua muda. Kalau kita berhasil menggolkan 1, 2 ataupun lebih daripada itu warga negara Indonesia yang bisa bekerja, yang bisa mendapatkan devisa buat negara, bisa dikirimkan ke Indonesia lagi. Wah, itu suatu berkah ya, Pak Budi ya. Amin. Ya, betul. Keberhasilan dari KBRI sendiri. Itu betul. Senang sekali kita, Pak Budi. Ya, jadi teman-teman ya, jangan khawatir ya, silahkan kalau ada keinginan ya untuk ekspor barang, untuk ekspor kopi misalnya, atau ekspor apa saja ke New Zealand, kalau nggak tahu prosedurnya, ya bolehlah konsultasi ke KBRI. Ya, KBRI sebagaimana disampaikan Pak Panca tadi adalah rumah Indonesia. Jadi silahkan ya, khususnya yang mau bekerja di untuk mendapatkan visa RSE yang musiman tadi, silahkan langsung nanti menghubungi imigrasi, nanti ada linknya bisa saya sampaikan juga. Mungkin terakhir Pak Panca, sebelum kita tutup obrolan kita, mungkin ada pesan apa nih untuk teman-teman yang mau usaha di New Zealand ini? Kalau usaha di New Zealand sini apa nih, Pak? Yang teman-teman yang ada di New Zealand usaha yang sudah Jadi kalau kita lihat posturnya di sini,
banyak sekali usaha yang bisa kita kelola, ya kita kita gulirkan di sini, Bapak Ibu sekalian, Pak Budi. Di Selandia Baru ada usaha pemotong rambut, tukang cukur, which is penghasilannya nggak seperti yang di Indonesia tentunya, dan sangat-sangat tinggi sekali, bisa 30 sampai 40 juta ya kalau di kurs. Dan restoran, kita ada 20 restoran di seluruh Selandia Baru, dari restoran tempe, restoran Garuda Indonesia, restoran Indoplus, dari berbagai macam. Yang ada di fast food, ada yang di Auckland juga restoran besar, Java Room. Ya, restoran Indonesia di Napier ya. Kuliner. Iya, betul. Ada betul. Juga di industri pariwisata. Dan pengunjung-pengunjung dari dari luar negeri Selandia Baru itu turisnya banyak sekali. Kita bisa menjadi fasilitator. Ya. Banyak bisa juga industri di sewa mobil. Banyak, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Jadi hubungi kami aja, nanti kita bisa bicara-bicara lagi. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi untuk membahas mungkin perkembangan mengenai betul. Ya. Jadi peluang tadi ada 3, tidak hanya peluang ekspor dari Indonesia, tapi juga di dalam sini juga kalau misalnya mau mendirikan restoran, silakan banget ya, karena restoran baru ada 20. Kalau mendirikan tempat potong rambut juga masih banyak. Bengkel atau mungkin ahli-ahli bengkel. Betul, bengkel juga. Dokter juga bisa, nurse juga bisa, ada halal slaughter juga bisa, ada chef juga bisa. Betul. Ya, siap Pak Panca. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman yang mau bekerja di Indonesia dengan syarat ada keseriusan, kejujuran dan niat yang baik gitu. Ya. Itu yang paling penting, Pak Budi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Panca atas waktunya, ini sudah mengganggu malam-malam. Pak Budi. Mudah-mudahan obrolan santai kita ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin bekerja di New Zealand. Mungkin terakhir Pak untuk Budi NZ Channel Pak, ya mungkin ada pesan. Ya, kami harapkan Budi NZ Channel menjadi salah satu channel yang inspiratif, Pak Budi. Amin. Menjadi acuan ataupun dasar dari orang-orang untuk berinspirasi, untuk terus berkembang, melihat visi ke depan. Amin. Jadi nggak akan rugi lah kalau nonton Budi New Zealand Channel. Insya Allah. Banyak hal-hal yang inspiratif, kisah-kisah inspiratif yang bisa dipelajari dari nonton YouTube-nya Pak Budi. Terima kasih. Pak Budi ini tokoh banget loh sebenarnya. Yang rendah aja nih. Biasa aja Pak. Baiklah, terima kasih Pak Panca. Saya tutup ini pertemuan kita malam hari. Teman-teman atau sobat-sobat Budi NZ Channel, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentu supaya saya tetap semangat untuk memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Saya kira kita tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Panca. Salam untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi. Makasih Pak.